Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Lutfia, mahasiswi Universitas Islam Al-Negeri Banda Aceh, Fakultas Sains dan Teknologi, Prodi Biologi. Jadi saya akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah biolaut yang diampu oleh Bapak Ilham Zulfahmi, yaitu tentang mereview jurnal. Di sini jurnal yang saya pakai yaitu yang berjudul Kelimpahan dan Keanekaragaman Fitoplankton di Perairan Pesisir Holtengkam, Kabupaten Jayapura. Laut merupakan ekosistem yang memiliki keanekaragaman yang cukup tinggi dan bervariasi. Dalam biota laut dapat ditemukan berbagai jenis alga, ikan, kepiting, dan juga berbagai biota mikroskopis. Perairan laut terbagi atas beberapa zona. Salah satunya adalah daerah air dangkal seperti pesisir pantai. Secara vertikal, pantai masuk dalam zona neritik dan secara horizontal termasuk dalam zona eufotik. Komponen biotik yang ditemukan di dalam ekosistem pantai ada dua macam, yaitu autotrofik atau produsen dan heterotropik atau konsumen. Produsen utama pada perairan pantai adalah fitoplankton. Plankton merupakan biota terkecil yang dapat ditemukan pada perairan laut maupun tawar. Plankton dibedakan menjadi dua jenis, yaitu fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah plankton yang termasuk dalam kelompok tumbuhan dan merupakan produsen primer terbanyak di perairan. Perubahan kualitas air dapat ditinjau dari kelimpahan dan komposisi fitoplankton di perairan tersebut. Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU telah dibangun di sekitar pantai Holtengkap, Kelurahan Koya Barat, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Pembangunan dan pengoperasian PLTU Holtengkap akan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan perairan Holtengkap. Hasil penelitian Iksan dan kawan-kawan pada tahun 2016 telah menunjukkan bahwa pada stasiun dengan suhu tinggi akibat aktivitas PLTU mempunyai produk buangan berupa air panas yang suhunya lebih tinggi daripada suhu air sebelum digunakan sebagai pendingin. Pemanfaatan air laut sebagai pendingin dapat berpengaruh terhadap kenaikan suhu air laut dan juga akan berpengaruh terhadap kadar oksigen, salinitas, dan perubahan pH. Dan juga akan menyebabkan gangguan pada komunitas organisme laut, terutama pada plankton. Tingkat kecerahan air laut berkisar antara 4,1 sampai 4,14 m. Hamuna pada tahun 2018 telah menyebutkan kecerahan yang tinggi menunjukkan daya tembus cahaya matahari yang jauh ke dalam. Kecerahan di perairan tersebut termasuk dalam kisaran baik untuk kehidupan fitoplankton karena lebih dari 3 m. Berdasarkan keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 51 tahun 2004, batas kecerahan dari ekosistem terumbu karang adalah kurang dari 5 m. Dan untuk ekosistem lamun yaitu kurang dari 3 m. Kecerahan sangat bergantung pada tinggi rendahnya intensitas cahaya. Rendahnya intensitas cahaya dapat menyebabkan tingginya jumlah kelimpahan fitoplankton pada perairan. Karena untuk melakukan sintesa klorofil yang efektif, umumnya diperlukan intensitas cahaya yang relatif lebih rendah. Cahaya yang intensitasnya terlalu kuat dapat merusak klorofil dalam reaksi yang disebut dengan photooxidation. Suhu sangat mempengaruhi kehidupan organisme dan kondisi perairan. Perubahan suhu dapat berpengaruh terhadap proses kimia dan fisika pada badan air. Suhu juga sangat berperan dalam pengendalian kondisi ekosistem perairan. Suhu di perairan Holtengkap adalah sekitar 29,0 sampai 29,7 derajat Celcius. Suhu pada perairan Holtengkap masih berada dalam kisaran suhu yang optimum, di mana fitoplankton dapat hidup dengan baik. Menurut Kusumaning Tias pada tahun 2014, kisaran suhu optimum bagi pertumbuhan fitoplankton di perairan adalah 20 sampai 30 derajat Celcius. Masa air di permukaan di wilayah tropik panas sepanjang tahun yaitu kisaran 20 sampai 30 derajat Celcius. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fitoplankton yang ditemukan pada perairan Holtengkap, Kota Jayapura sebanyak 17 genus, dengan kelimpahan rata-rata tertinggi yaitu genus Ceratulina, dan nilai kelimpahan terendah adalah dari genus Protoperidinium.
Indeks keanekaragaman termasuk dalam kategori keanekaragaman sedang. Indeks dominasi berkisar antara 0,24 sampai 0,28 atau dominasinya termasuk ke dalam rendah. Sekian pemaparan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.